Halo semuanya, pada materi kali ini kita bicara tentang inheritance atau pewarisan. Jadi pewarisan itu adalah kemampuan sebuah kelas untuk mewariskan seluruh atau sebagian atribut dan metodenya ke kelas yang lain, sehingga atribut dan metode tersebut dikenal oleh kelas yang menerima pewarisan tanpa harus menuliskannya. Ini sebagai contoh ada kelas segi empat dan balok, di mana segi empat memiliki atribut double panjang dan double lebar, dia memiliki void set panjang, dengan parameter double P, void set lebar dengan parameter double L dan double luas. Sedangkan balok memiliki atribut double tinggi dan memiliki metode void set tinggi di mana parameternya double T dan double volume. Nah, kita lihat atribut dan panjang dan lebar yang dikenali oleh kelas balok. Jadi di balok tidak usah lagi menuliskan panjang dan lebar. Dia akan mengambil panjang dan lebar yang ada di segi empat. Nah, kemudian juga tidak memerlukan lagi set panjang, set lebar, dan luas karena sudah dikenali dari kelas segi 4. Jadi balok ini adalah turunan dari kelas segi 4 dengan simbol panah seperti ini. Ini adalah simbol untuk pewarisan atau inheritance. Nanti bentuk generalnya adalah segi 4, bentuk spesialisasinya adalah balok. Nah, kelas yang mewariskan kita sebut kelas induk, superkelas atau base class, sedangkan kelas yang menerima pewarisan kita sebut sebagai anak, kelas turunan atau subkelas. Nah, implementasi inheritance ini kita sebut sebagai kelas generalisasi spesialisasi atau ISE. Nah, bentuk pewarisan ada pewarisan tunggal, di mana anak menerima dari satu kelas induk. Ada juga anak menerima dari beberapa kelas induk. Dan ini tidak dimungkinkan yang pewarisan majemuk ini. Nah, jadi di dalam Java, keywordnya adalah memakai extend. Jadi kelas anak extend ke kelas induk gitu ya. Jadi semua atribut dan metode dengan asal modifier non-private akan diwariskan dari kelas induk ke kelas anak. Jadi modifiernya bisa public atau protected. Nah, jadi kelas anak extend ke kelas induk. Maka ada atribut kelas anak dan metode kelas anak di sini nantinya. Jadi keywordnya memakai extend ke kelas induk. Nah, metode yang diwariskan dapat dibentukkan ulang di kelas anak override. Nanti akan kita bahas di beberapa pertemuan-pertemuan berikutnya, override, overloading, dan sebagainya. Nah, jadi di dalam pewarisan dalam Java hanya membolehkan pewarisan tunggal. Pewarisan majemuk harus dinyatakan sebagai pewarisan tunggal yang ditulis secara berjenjang. Jadi harus seperti ini. Jadi ini tidak dimungkinkan ada dua induk. Ya. Nah, untuk memanggil konstruktor kelas induk dari kelas anak digunakan notasi super, harus ditulis di baris pertama. Ini kalau kita memakai konstruktor saat kita memanggil kelas induknya. Tapi saat ini, di minggu ini belum kita pakai terlebih dahulu. Nah, kalau untuk memanggil kelas induk dari kelas anak, tinggal super.get gaji. Nah, bisa seperti ini. Nah, kalau nanti juga akan kita pelajari tentang final ini, jika kelas tidak ingin diwariskan lagi, maka tinggal kasih final di depannya. Maka kelas ini tidak akan diwariskan. Nah, kelas anak juga tinggal public final. Ini contoh-contoh pewarisan dan jadi kalau ingin ada beberapa atribut yang sama yang digunakan oleh beberapa kelas yang berbeda, silakan gunakan pewarisan. Ada satu atau beberapa kelas yang sudah pernah dibuat yang dibutuhkan oleh aplikasi yang lain atau reusability. Ada perubahan kebutuhan fungsional atau fitur aplikasi sebagian atau seluruh perubahan tersebut tercakup di satu atau beberapa kelas yang sudah ada. Jadi bisa mengambil sebagian atau seluruhnya. Gitu. Nah, ini contoh program di mana
Ini bentuk kelas diagramnya. Jadi ada kelas binatang, binatang itu kan memiliki suara binatang, tipenya string, gitu ya. Nah, kelas turunannya siapa? Yaitu singa dan kucing. Jadi singa dan kucing mewarisi suara binatang dari binatang. Di binatang tidak ada metode, di singa tidak ada atribut karena atribut suara binatangnya sudah diambil melalui suara binatang yang ada di binatang. Simbol tanda panah seperti ini adalah bentuk pewarisannya, inheritance-nya. Jadi jangan sampai kebalik. Nah, seluruh kelas ini akan tergantung pada kelas admin. Jadi admin ini memiliki method, ya. Jadi seluruhnya akan dijalankan melalui admin. Makanya admin seluruhnya dependensi, ini tanda dependensi terhadap admin, gitu. Ya, jadi simbol-simbol tanda panah tolong diperhatikan dengan baik. Tanda panah yang dari admin ke binatang ini adalah dependensi. Kenapa? Karena binatang dan seluruh kelas turunannya sangat tergantung jalannya lewat admin. Sedangkan singa dan kucing dengan tanda panah penuh seperti ini adalah artinya singa dan kucing merupakan turunan dari binatang. Jadi di sini singa dan kucing akan mengambil atribut suara binatang yang ada di binatang. Nanti di dalam singa dan kucing hanya ada set suara singa, void, dan set suara kucing. Kita lihat program class admin. Jadi class admin ada metode utama di sini. Jadi dia akan mengambil singa dikonstruk, di-create gitu ya, di constructor dari objek singa yang ada di kelas singa. Makanya dia new singa. Jadi singa kecil yang S-nya kecil ini adalah konstruktor dari objek singa besar. Nah, singa yang kecil ini maka identik dengan singa yang hurufnya besar. Dia akan memanggil set suara singa yang ada di objek singa, yang ada di kelas singa. Kucing yang K-nya kecil ini pun sama, terbentuk terkonstruktor, jadi konstruktor dari kelas kucing K besar ini. Dia akan memanggil juga si kucing ini set suara kucing. Maka saat memanggil suara singa, tinggal kita sebut singa dot suara binatangnya, kucing juga suara binatangnya. Jadi nanti kita akan tahu suara singa seperti apa, suara kucing seperti apa. Jadi tinggal mengambil objek singa yang kecil, dot, mengambil atribut suara binatang. Nah, kita lihat di binatangnya, dia sesuai kelas diagramnya hanya memiliki atribut suara binatang dengan tipe string. Sedangkan di kelas singa, dia hanya memiliki metode set suara singa. Jadi dia hanya memiliki set suara singa, kita masukkan suara binatangnya aum-aum untuk singa. Jadi suara binatang ini mengambil dari kelas binatang di mana kelas singa ini extend ke kelas binatang. Jadi singa ini adalah anak dari kelas binatang atau turunan dari kelas binatang. Nah, untuk kucing pun sama, kelas kucing akan extend ke binatang. Dalam hal ini dia akan memiliki metode sesuai gambar kelas diagram adalah set suara kucing, jadi suara binatangnya diisi meow, meow. Nah, jadi saat admin-nya dijalankan yang tadi, ini admin-nya akan dijalankan, jadi dijalankannya melalui admin, maka singa kecil ini tadi sudah terbentuk dari kelas singa. Maka singa ini tinggal memanggil set suara singanya. Sama dengan juga dengan kucing, jadi saat memanggil si singa, objek singa yang S-nya kecil dan kucing ini, dia tinggal memanggil suara binatang yang ada di kelas singa dan di kelas kucing. Maka hasilnya adalah suara singa aum-aum, suara kucing meow-meow. Demikianlah materi kita. Terima kasih, pastinya tetap semangat.